Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Supaya Abdul Tat. Siap, Aduh, udah lama Tat. Bang Dul nama ganteng aja ini. Bukan main Tat. Masya Allah. Coba Bang Dul. Ustaz. Coba. Agak geser dikit. Terus? Geser kita lagi. Kenapa suruh mundur? Enggak tahu Tat. Gantengnya kelewatan. Oh begitu. Terima kasih Tat. Ya begini nih Tat. Saya mau curhat Tat. Iya. Boleh nggak Tat? Boleh dong. Ada waktu nggak Tat? Ada apa yang tidak bisa buat Bang Dul? Ini serius Tat. Ya ini Demi Allah demi Tuhan Tat. Iya Tat. Bener Tat. Serius. Siap. Aduh Tat, bingung Tat. Tat, Anda mau bertanya nih Tat. Ya. Tentang anak-anak anak zaman sekarang Tat. Semua sholat rajin. Itu pun kalau disuruh Tat kadang-kadang Tat. Masya Allah. Kalau nggak disuruh kadang-kadang enggak Tat. Solusi untuk melatih iman anak-anaknya bagaimana Tat? Solusinya gampang. Di antaranya solusi biar iman anaknya Bang Dul itu meningkat. Maka solusi diantaranya butuh keteladanan Bang Dul. Butuh keteladanan istri. Jadi bahasa sederhananya dengan keteladanan yang baik, maka insya Allah akan ikut tuh keimanan anak menjadi baik, akhlaknya, keimanannya baik, perilakunya kepada teman menjadi baik. Al-Quran disebutkan, peliharalah dirimu dan anakmu dari api neraka. Ku anfusakum wahlikum naro. Maka butuh orang tua menjadi keteladanan buat anaknya. Begitu Bang Dul. Anak bungsu Anda Tat bergaul udah sama teman-teman bergemulai supaya tidak salah gaul, bagaimana Tat solusinya? Caranya gampang sebetulnya. Didik anak kita dengan didik agama. Bukan hanya didik agama, nanti akan terpola dia dengan cara yang baik. Bahkan dengan cara didikan yang baik ini, maka dia akan menjadi kebiasaan tadi. Dengan kebiasaan inilah, maka mudah-mudahan akan ada nur, cahaya, keimanan yang luar biasa. H2N, hadapi, hayati, dan nikmati. Begitu, nggak pengaruh dia. Apalagi sampai kena generasi yang bahasanya endogen dan eksogen, begitu. Alhamdulillah Tat, pencerahan dari Pak Ustadz saya banyak terima kasih Tat. Saya langsung Tat, saya mau kasih ceramah anak-anak saya supaya jadi anak-anak yang baik Tat. Amin. Jadi mohon pamit. Siap. Saya langsung meluncur ke rumah saya Tat. Pamit Tat. Lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah punya tamu aja 3 kayak tadi. Bisa pinter alias keblinger, baca lagi buku biar pinter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Gimana kabarnya Kang Rifki? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Aman? Aman. Sekolah aman sekolah? Aman sekolah. Gimana Pak Ustadz? Kabar keluarganya sehat juga? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kuliah udah berapa ini? S2 apa S3 atau S10 ini? S2 kita hari Oh ini. gitu. Kalau S10 angkot Ciputat Bintaro ya? Nah, ya itu. Kemarin saya baru naik tuh. Baru naik ya. S2 apa jurusannya? Jurusannya filsafat Islam. Bukan jurusan Ciputat Bintaro bukan ya? Tadinya mau itu. Oh begitu kira-kira. Apa bedanya menurut Kang Rifki ini filsafat umum dengan filsafat Islam Kang Rifki? Oh iya, itu sering banget tuh ditanyain biasanya. Filsafat umum tuh ya filsafat barat biasanya kita kenalnya. Filsafat barat tuh nggak jelas biasanya ujungnya, ujung tolaknya, ujung pangkalnya, muaranya nggak jelas. Tapi kalau filsafat Islam muaranya jelas, mau mengetahui kebenaran sesuai dengan kebenaran agama. Oke, berarti sebetulnya semuanya sama ya? Sama sebetulnya. Filsafat umum, filsafat Islam semua mencari kebenaran. Iya. Sama saja endingnya ya. Endingnya sama Metodenya. Iya. Kalau tokoh-tokoh filsafat Islam yang boleh jadi nanti teman-teman biar tahu siapa saja Kang Rifki? Wah, banyak banget di Indonesia juga udah ada sekarang tokoh filsafat Islam. Tuh ada Prof Mulyadi Kartanegara. Oke. Ada Prof Azimar di Azra, walaupun Prof Azimar itu lebih ke sejarah. Sejarah. Ada Nurholis Majid. Ada Gus Dur di teman-teman NU tuh dikenal banyak sih. Kalau di filsafat Islam tokoh-tokoh terkenalnya lebih banyak di Iran. Oh, di Iran. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Mullah Sodros, Imam Suhrawardi dan lain sebagainya banyak. Iya, kalau menurut Kang Rifki ini kebanyakan anak-anak Gen Z dan generasi milenial ini kan pada
bangga itu menjadi ateis. Nah, menurut Kang Rifki dalam pandangan filsafat gimana nih? Baik filsafat yang umum dengan filsafat Islam, gimana dia posisinya itu? Ya, menarik Pak Zen. Tapi sebelumnya ini kita mau nurunin kaki dulu. Waduh, emang kakinya kenapa? Asam urat atau kolesterol itu? Iya, kakinya pengen lagi turun aja. Oh, turun ya siap. Kalau ngomong-ngomong tentang ateis tuh, biasanya ini gara-gara demam filsafat barat. Filsafat barat tuh tokoh-tokohnya emang kesana rata-rata Pak Zen. Oke. Ada Nietzsche, ujung-ujungnya juga ateis. Dia nyiptain namanya Ibarman, Superman, manusia di atas manusia. Ada lagi John Locke, ada lagi David Hume, semuanya nyeritain atau mengarah ke ateis. Kenapa? Karena mereka cuman percaya yang ada itu, yang fisik, yang kelihatan. Itu diawali dari situ yang ateis. Jadi ateis berarti kan dia tidak percaya dengan Tuhan. Nah, itu. Kalau agama kan, kalau dari Sanskerta agam, berarti tidak kacau. Ya, Berarti kalau menurut pandangan filsafat, orang yang tidak beragama atau ateis akan hancur kacau atau gimana kira-kira? yang ateis tuh dia juga bohong terhadap diri sendiri Oh, bohong sebetulnya. terhadap diri sendiri. Iya. Gimana tuh kira-kira? Karena dia nggak mungkin bisa mengingkari adanya yang tidak terlihat sebetulnya. Jantung dia, otak dia, itu dia nggak bisa ingkari. Itu kan nggak terlihat juga. Dia baru bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu. Oke. Jadi pada prinsipnya kembali tadi tinjauan filsafat Islam Ya. sama tinjauan filsafat umum, endingnya itu kemana arah muaranya? Nah. Ketika bahas kebenaran. Nah, itu yang menarik. Agama itu kan ngasih pandangan hidup kita. Dari awal, dari kita lahir, kita remaja, kita anak-anak, nikah juga diurus sama agama. Dan ujungnya nih mau kemana? Nah, tapi kan kalau agama dari wahyu Nabi, Ya. dari wahyu dari Allah lah yang disampaikan kepada Nabi. Kalau filsafat sama juga. Dia nyeritain kita tuh dari mana sih asalnya? Kok bisa ada alam semesta? Kok bisa ada manusia? Dan gimana nih cara kita ngelaksanain hidup kita? Itu diomongin di filsafat etika. Kalau tentang alam semesta namanya metafisika. Nanti ujungnya biasanya filsafat Islam bahas eskatologi. Ini jiwa kita bisa gerak karena ada jiwanya setelah mati, setelah meninggal dunia, jiwanya mau dibawa kemana nih? Nah, kalau begitu berarti kalau menurut Kang Rifki kira-kira Tuhan itu ada atau tidak? Ada. Nah, terus ada anak Gen Z nanya, kalau Tuhan ada, di mana Tuhan adanya? Nah, itu dalam pandangan filsafat tuh gimana Kang Rifki? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mas Tepi. Apa Ada kabar, tamu sehat? nih. Iya nih. Alhamdulillah Pak Alhamdulillah, Ustadz. iya kenalin Mas Tepi. Ini Kang Rifki, dia S2 filsafat. Itu jangan diri aja, duduk dong Mas Tepi. Alhamdulillah. Iya. Saya pegel juga Pak Ustadz. Ntar lama-lama pegel. mahal kiam. Karena bukan apa-apa kalau berdiri nanti ada penghargaan. Manusia yang terkuat Nyonya Menir. Emang kenapa? Dia berdiri sejak tahun 1912. Lambas Tepi baru 2 menit udah capek. Ini tahun 1912 ya Kang Rifki Iya. ya? Begitu. Ini Kang Rifki S2 filsafat. Ya silakan, gimana Mas Tepi? Ya sebelumnya Kang Rifki, saya Stevi dari sini juga. sama. Warga kita, Warga Kang sini. Rifki. Oh, warga Biasa. sini. Warga sini yang paling aktif dia. Oh, iya. Biasa nih Kang, kalau misalnya lagi di rumah kan galau aja gitu kan. Katanya di rumah Pak Ustadz ini paling adem nih emang kalau. Ya ada AC. Iya kan. Angin cepoy-cepoy. Nah, di rumah saya emang nggak ada Pak Ustadz. Iya. Lagi bahas apa ini Pak Ustadz ceritanya? Ini bahas kayaknya levelnya tinggi Kang. Apa namanya Stevi ya? Iya. Kang Rifki. Tentang filsafat. Masya Allah. Tentang filsafat bukan gitu Kang Rifki ya? Iya, betul. Tentang ateis dan lain sebagainya. Begitu. Waduh, berat juga nih pembahasan Gak ini Pak Ustadz berat. nih. 5 kilo. Iya. Aduh, iya itu berat. Iya. Aduh. Tuh coba lihat kelakuan tuh. Iya, Kang Rifki emang. kelakuan Gen Z begini Nah, tuh. itu. Tadi mau nanya dipegang-pegang handphone. Iya. Kita dicuekin jadinya. iya. Kayak ikan cuek jadinya. Lanjut Pak Ustadz, dah, Ya. saya dengerin dulu dah ini. Oke, gimana Kang Rifki? Jadi gimana? Bahwa pada prinsipnya bicara tentang tadi Tuhan itu ada, dari sisi kebenaran itu memang ada dari sisi filsafat. Ada. Filsafat umum, filsafat agama juga ada. Ada. Kalau dari filsafat Islam sih sebetulnya yang paling enak ngebuktiinnya dari sisi
sebab akibat Pak Zen. Oke. Itu dari filsafat Islam paling enak banget tuh Oh. pahaminnya. Gimana tuh kira-kira? Bisa dijelaskan? Soalnya ada perwakilan Gen Z ini kan? Iya. Bukan genjer lain. Bukan. Kalau Kalau itu- genjer itu enak dimakan dan perlu. Iya. Oke. Hukum sebab akibat namanya, kausalitas kalau bahasa sulitnya tuh. Oke. Cuma kita pakai sebab akibat aja lah ya. Kira-kira Stefani bisa tiba-tiba ada nggak? Steffi, Kang. Oh, Stefi. Iya. Kenalan lagi, Sa? Stefan lagi ya? Iya. Steffi, Kang. Tapi Iya, Rifki. tadi kayaknya ada modus di balik bakwan. Iya. Apa tuh, Sa? Biar lebih Iya, kenal. pura-pura. Iya. Udah tahu tadi namanya dikenali Steffi. Iya. Pakai nama yang lain. Iya, begitu kira-kira ya. Iya. Ya gimana Kang Rifki? Stefi, bisa nggak tiba-tiba ada di sini? Nggak bisa. Kira-kira sebab adanya apa? Sebabnya saya jalan dulu dari rumah nih, Kang. Akibatnya saya ada di sini. Pernah lahir nggak? Dilahirin sih alhamdulillah, Oh, makanya ada nih sampai dilahirin. sekarang. Oh, Kalau kata oke. Gen Z mah yang masuk akal aja lah, Kang lah. Ya masuk akal aja. Iya. Tapi nanya pernah lahir, pernah dilahirkan masuk akal nggak? Stefi datang ke sini tiba-tiba bisa datang apa enggak? Enggak, saya bukan jin. Bukan jin. Iya. Kenapa tuh, Bi? Kira-kira. Iya, saya datang ke sini ada prosesnya jalan dulu, Ah. tiba-tiba akibatnya saya ada di sini. Oke, karena ada Jalan tadi. jalan tadi. Betul. Sama waktu Stefi kecil terus dilahirin ibu, bener nggak? Betul. Betul, sama kira-kira Pak Zen. Alam semesta Oke. ini nggak tiba-tiba ada. Pasti ada yang Menciptakannya. menciptakannya, mengadakannya. Jadi pada prinsipnya kalau menurut Kang Rifki, Tuhan itu ada nggak sih? Ada, tadi jelas alam semesta ini nggak bisa tiba-tiba ting, nggak bisa. Oh gitu. Berarti Tuhan ada di mana? Wah, Tuhan adanya Di mana kira-kira? di mana? Nggak bisa kalau itu dipertanyakan Pak Zen. Hmm. Karena kalau itu bisa dipertanyakan pasti ada jawabannya. Pertanyaannya yang biasanya di tongkrongan tuh kita sebut pertanyaan yang ngaco. Itu Yang kayak ngaco. iya kayak di tongkrongan pernah kita Pak Zen. Hmm. Saya ditanya nih sama teman saya. Misalkan saya lagi diem gitu kayak Steffi nih. Steffi pernah nggak telinganya kemasukan monyet? Enggak pernah. Pernah. Oh, Pertanyaannya yang Ngaco. salah, yang ngaco. pertanyaan yang ngaco ya. Iya. Ada garnacho atau ada ngaco lain. Apa tuh? Wah ini kayaknya nggak gaul juga ini. Ini pemain bola lah garnacho. Oh, ngaco. Iya. Romanya Yang gitu. kemarin menang Piala Dunia. Iya, garnacho. Iya. Begitu. Jadi pada prinsipnya bingkai orang ateis itu penyebabnya apa kalau dalam filsafat Kang Rifki? Karena dia pertama menutup diri dia dari jawaban-jawaban yang memungkinkan. Oke, kira-kira menurut Stefi yang dijelaskan oleh Kang Rifki dalam pandangan filsafat paham nggak kira-kira? Saya kurang paham Pak Ustadz, tapi tadi mau saya tanya, dipotong di tengah jalan nggak enak. Saya mau buka HP kan nggak sopan ya Pak Ustadz ya, Gen Z ya. Jadi menurut Pak Ustadz gimana sih Pak Ustadz ini tentang ateis ini mempertanyakan Tuhan dan lain sebagainya? Kalau di ayat Al-Qur'annya mungkinlah Pak Ustadz yang paling masuk di akal. Oke, kalau bicara tentang ateis dan sebagainya kan bicara tentang keimanan. Itu adalah masalah yang gaib. Makanya dalam Al-Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Ateis tadi dia tidak beragama, tidak percaya dengan Tuhan. Orang yang tidak beragama akan kacau balau. Bahkan kalau ada pertanyaannya apakah Tuhan itu ada? Ya tadi pertanyaannya kembali. Stefi yakin nggak dalam jiwanya ada ruhnya? Yakin? Yakin. Pertanyaannya ruh ada di mana? Apakah di kepala? Kurang tahu Pak Ustadz. Apakah di tangan? Kurang tahu Pak Ustadz. Apakah di badan? Atau di kaki? Di mana tuh Pak Ustadz? Ya kan? Terus ada lagi pertanyaan. Stefi pernah minum susu? Minum. Susu itu di mana kejunya? Ya kan? Nah, secara sederhana berarti kalau bicara tentang Tuhan, Tuhan itu ada nggak? Ada. Seperti halnya kita tanya tentang ruh, ruh ada nggak? Ada. Tapi di mana ruh? Apakah di kepala, di tangan, semuanya? Maka yang gambarannya tadi termasuk susu, di mana kejunya? Ya kan? Walaupun dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tuhan bertempat, War-Rahman ala arsistawa. Tapi yang jelas bahwa pada prinsipnya dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Nah, ada yang menarik. Ketika Stefi lihat, pernah ke pantai? Nah, Nah, pernah ke pantai?
Kang Rifki ya kan? Pantai Kapuk atau pantai mana nih? Nah, itu. Ya kan? Di pantai itu ada orang mendayung. Ketika dia mendayung, kemudian dia nelayan, mencari ikan. Pertanyaannya dia balik lagi nggak? Iya. Balik lagi. Pertanyaannya kenapa itu perahu balik lagi? Karena jawabannya ada yang mengendarainya, ada nelayannya. Demikian halnya dengan alam semesta ini. Allah ada, ya kan, dengan adanya, dengan tadi ruh. Tapi pertanyaan di mana Allah? Allah itu ada di mana-mana, termasuk dalam jantung hati kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Begitu kira-kira. Gimana menurut Kang Rifki? Bisa seperti itu juga. Oke, jadi Nah, iya satu. Makanya kata saya tadi, saya jalan dari rumah kemari, biar adem bener aja kata saya Kang Rifki. Dapat pencerahan kan saya. iya, tapi yang jelas Kang Rifki ini ada adem juga informasinya. Kang Rifki belum punya istri, Mas Waduh. Tepi. Begitu kira-kira gitu ya? Iya, Atau udah punya istri? Belum. Oh, belum, doain. Nah, Kali ini saya yang gerah nih Pak Ustadz. oh nih. ini kira ya. Tapi memang perlu diingat ya, semuanya baik itu Gen Z, Gen yang lain-lainnya harus tetap belajar agama biar hatinya tenang dan tidak gerah, begitu ya. Iya Pak Ustadz. Mumpung ada Kang Rifki juga, mumpung saya di rumah Pak Ustadz, saya mau nanya lagi nih Pak Ustadz. Iya, silakan. Biar kata mencari pencerahan tadi, biar ngadem tadi. Kalau di rumah saya bertanya-tanya, kalau dalam logika bukti nyata Allah itu ada, gimana sih Pak Ustadz? Ya tadi bukti ruh ada nggak ruh tadi? Ya ada. Ya kan, ruh ada. Jadi buktinya tuh lihat aja ruh kita sendiri ya Pak Ustadz Ya, ya. Kalau kita jadi dalam ayat itu disebutkan, ya kan, dalam Al-Quran bahwa lihat aja tuh, kalau bukti Allah ada, keluar rumah, lihat tanaman. Oh, ini pohon ini dari biji Allah yang menghidupkan. Lihat pohon, apalagi namanya rambutan, pohon korma. Oh, ini Allah yang menciptakan. Dan kemudian disebutkan dalikumullah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kuasa Allah. Dalam tafsir disebutkan wa Allah wahdah. Dialah Allah yang Maha Esa, la syarikalah. Enggak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tapi lagi-lagi kalau bicara tadi yang kita sambung ateis, fa anna tufakun. Berapa banyak orang yang melupakan Allah. Berapa banyak yang orang tidak mengimani atau ateis, tidak percaya sama Tuhan. Itu yang ayat yang 95 yang disebutkan seperti itu. Yang 96-nya disebutkan lagi falikul isbah. Ternyata ada redaksinya. Kalau pengen tahu juga betapa Allah itu ada, tidak hanya kita lihat tanah ya, tapi coba Mbak Stefi lihat ke atas. Lihat ke atas ada apa kira-kira? ada atap nih Pak Ustadz. Nah, ini atap, tapi kalau kita keluar ada apa? Langit, Ada bintang. Ya kan? Iya. Kemudian kalau siang matahari, matahari, kalau malam bulan. bintang. Apa bedanya matahari sama bulan? Ya siang sama malam dong. Paling repot. Ini anak Gen Z dikasih tanya susah bener nih. Iya. Tapi ada lagi, ya kan? Apa bedanya matahari sama bulan? Beda dong. Kalau matahari dapat diskon. Kalau bulan bisa ngomong kata Dul Sumbang. Kalau bulan bisa ngomong. Gitu. Iya. Iya. Tapi bisa nggak agama tuh buktiin kalau ruh tuh benar-benar ada? Ruh yas'aluna ka'anir ruh. Itu dalam ayat bahasa Al-Quran. agama, ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, ya. Jadi kalau bicara ruh, ya tadi ruh itu ada. Itu buktinya. Terus ruh ada di mana? Ya kan? Iya. Ada orang ketika meninggal dunia ruhnya nggak ada. Ruhnya nggak ada. Itu kan yang disebutkan adalah maut, ya kan? Kalau abdun, kalau dalam bahasa agamanya hamba. Kalau abdun itu harus ada jasad, ada ruh. Iya. Ya kan? Itu namanya hamba. Tapi kalau yang namanya mayit, berarti jasadnya ada, ruhnya tidak ada. Kalau ada ruhnya, jasadnya nggak ada, itu namanya uka-uka. Yang lebih repot tadi Bang Dul cerita, ya kan, pergaulan bebas anak perempuan Gen Z dan ya, yang terjadi apa, emaknya disogok dengan martabak, ya kan, yang terjadi dia ngeliat bulan, akhirnya uka baju, uka lana. Oke. Masya Allah nih Kang Rifki. Kalau dari penjelasan Pak Ustadz tadi nih, saya udah dapat jawabannya nih. Berarti saya sebagai Gen Z nggak main HP aja nih Pak Ustadz nih ya kan? Harusnya Tahu saya- HP kepanjangannya? Apa tuh? Hayam belum. Apa tuh Pak Ustadz?
Ayam. ayam. Saya kagak ngerti Pak Ustadz. Nggak pernah main ke Sunda, nggak pernah main ke Sunda. Sinyalnya lola. Ya loadingnya Oke, lama gitu. Iya, ternyata semuanya udah ada dalam Al-Quran, bukti nyatanya segala macam udah dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya mau masuk logika, ya baca Al-Quran ya Pak Ustadz, Iya. ya jangan anak Gen Z main HP aja kerjaannya. Tapi saya sendiri aja kerjaannya masih main HP, bangun tidur saya main HP. Kang Rifki sendiri Gen Z bukan nih? Gen Z kita Nah, sama. tapi suka bingung nggak sih kalau saya pribadi nih, saya bingung Pak Ustadz, saya tuh sebenarnya dekat atau jauh sama Allah gitu juga Kang Rifki. Mungkin Kang Rifki juga ngerasain ya, Iya. sebenarnya kita ini dekat atau enggak sih sama Allah gitu. Nah, Menurut Kang Rifki dulu deh gimana? Di usia-usia kita emang usia transisi ya kita ya, usia transisi dari remaja mau dewasa. Biasanya kita banyak bingung, banyak nggak jelas nih hidupnya Pak Zen. Ya. Gitu. Perasaannya dekat apa enggak sama Allah gitu kan? Jauh dekatnya apa tuh bedanya? Kira-kira kalau menurut di filsafat Islam ya, jawabannya dekat. Banget malah dekatnya. Kenapa kira-kira? Nah itu saya belum tahu nih Kang Rifki, makanya saya tanya Pak Ustadz juga nih. Pak Ustadz, tolong ya Pak Ustadz. Kalau bicara Tuhan dekat, saya ingat ada syair kan. Tuhan, aku dekat, engkau dekat, ya kan? Iya. Aku jauh, engkau jauh. Berarti kan tergantung. Iya. Ya kan tergantung usaha kita. Bahkan Tuhan itu seperti dekat dengan urat nadi kita. Dalam sebuah makalah disebutkan orang yang mengenal dirinya sebetulnya mengenal Tuhannya. Iya. Bicara tentang dekat atau tidak tergantung usaha kita. Makanya dalam bahasa agama kalau kita dekat dengan Tuhan, nggak doa, nggak diangkat tangan aja baru munajat. Iya. Kalau udah dekat itu baru feeling doang. Ini rasanya enak kata Mas Tepi. Malam-malam begini ada yang beliin martabak telur itu umpama ya. Itu mah enak banget. Ya Pak kan Ustadz. enak ya. Mantap. Malam-malam begini gitu kan ya kan. Tiba-tiba ada yang beliin martabak telur. Iya kan? Itu lebih mantap lagi Pak Ustadz. Itu bayangin. Dua Itu lagi. yang namanya kita dekat dengan Tuhan. Kita belum mengangkat, apalagi kita sampai mengangkat tangan kita ud'uni astajib lakum. Sama kalau ngomongin perasaan gitu ya. Kalau saya sih ngerasanya dekat Pak Zen. Jadi mau ngelakuin hal-hal yang kurang baik tuh nggak enak, segan gitu perasaannya. Betul, karena iya, merasa iya. dekat gitu. Contoh, biasanya tuh Gen Z nih kita tuh nggak bandel depan orang tua kita kadang-kadang, tapi di Setuju. belakang tuh wah bandel banget, apa aja kita tubruk gitu kalau iya, bisa. iya, Apa aja kita gas, tapi kalau di depan orang tua ciut. Iya, Karena iya. kita nggak ngerasa dekat sama orang tua, ngerasa dekatnya waktu ketemu doang. Tuh. Pas jauh nggak ngerasa dekat, bebas dong mau ngapain. Iya. Kayak gitu. Nah itu tadi berarti dia terpantau hanya takutnya kepada Allah. Bukan takut real. Bahwa takut itu kan memiliki mana kita menjalankan perintah Allah. Pokoknya sesuai ada orang tua kita, nggak ada orang tua kita yakin Allah itu memantau kita. Iya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada Allah bersama kita. Bahkan Allah tahu loh kalau Masjid Al Hidayah punya CCTV, Mbak Stepi masuknya terlambat jam 9 jam 10 ketahuan tuh di CCTV ya dia. Tapi CCTV Allah udah dahsyat. Iya. Alimul ghaibi wasyahada, Allah bisa nampak. Jangankan yang fisik kita, yang dalam hati kita aja Allah tahu. Contohnya, ya Allah Mbak Stepi ini mak lapar gitu mama. Iya kan? Ya Allah, Miss Stepi kok belum punya jodoh-jodoh gitu ya. Iya. Itu kan? Jangan kenceng-kenceng kalau yang itu Iya kan? namanya. Kang Rifki kok belum dapat jodoh-jodoh juga Itu ya. juga jangan Iya kan? kenceng-kenceng nanyanya, Pak. Iya. Ya kan Allah mah tak umpama. Umpama. Iya kan? Iya. Makanya saya pakai pantun aja tuh. Apa tuh Coba. Pak Ustadz? Pakai pantun boleh nggak? Pak Boleh. Ustadz belum pantun udah cakep. Udah cakep. Makanya Mbak Stepi karena orang Betawi Iya. itu dia nggak perlu pakai krim siang krim malam. Kenapa tuh? Cukup pantun aja udah bilang cakep. Waduh. Padahal belum mandi. Ya kan? Iya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus, cakep. Padahal belum mandi. Iya. Nih Tapi tadi kan tetap pakai pantun cakep. tadi Iya, kan. iya Pak Ustadz. Boleh kan pakai pantun? Boleh. Boleh. Makan gado-gado pakai kacang tanah. Cakep. Kalau udah jodoh nggak kemana-mana. Waduh. Masya Allah. Iya, iya, iya. Ambil batuk. Omong-omong selanjutnya nih soal
pertanyaan tentang Allah tadi nih Pak Ustadz. Iya. Tapi tar dulu Pak Ustadz, saya nanya Kang Rifki dulu Iya, nih, iya, mumpung kita ada di nih, ada sini. modus nih. Terusin nggak ya? Iya, lanjutin aja dah. Malu Jangan tapi- diganggu dulu Pak Ustadz. Iya, nih, saya maaf pura-pura nih. aja lagi baca buku. Iya. Baca buku dulu ya. Iya. Jauh-jauh dari rumah ke sini kan ada Iya. modusnya Pak Ustadz nih. Iya, atau enggak saya disuruh beli bakwan ke Bandung gitu ya. Kang Rifki mungkin pernah jatuh cinta ya? Pasti dong, Gen Z ya Iya. kan? Nah katanya kalau Gen Z tuh merasakan jatuh cinta ada kupu-kupu di perutnya gitu, bener nggak? Iya. Emang iya. Iya, geli. Geli, Iya, rasa-rasanya geli gitu. bergetar-getar, iya. Nah, terus kalau marah kita sama orang marah, Kang Rifki pernah marah dong pasti, manusia ya Iya. kan? Kita marah gimana rasanya? Kesel, ya marah gimana rasanya marah. Iya kesel Iya, gitu kan, sebel panas. gitu, iya Iya. panas. Terus kalau misalnya ngerasain ada orang datang, pasti kita ngedenger langkah kakinya atau gimana gitu. Iya. Pertanyaannya, merasakan Allah itu ada di dekat kita, Iya. melatih diri kita merasakan Allah itu di dekat kita tuh gimana sih menurut kamu? Melatihnya. Iya. Iya, itu pertanyaan yang menarik banget tuh. Kita balik ke gaya pacaran tadi ya. Waduh. Taruhlah nih Pak Jen, saya udah pacaran sama Stefani. Ya, Waduh. amin, amin, Masya Allah. Tapi kalau pacaran mah jangan amin, nikah yang diaminin. Waduh. itu. Masya Allah. Lanjut. Ya, saya nih kan punya pasangan ya, Stefani. Ya, step dong. Iya, enggak. Stroke berarti stop. Iya itu. Saya kemungkinan besar ketika pacaran sama Stefani, saya mungkin nggak langsung takut di belakang Stefani dekat sama cewek lain. Ah nggak bisa, saya nggak bisa Ustadz. Nama saya aja masih salah Pak Ustadz. Gimana itu? Stepi, Ah. Stepi. Saya kalaupun punya pacar, kayaknya saya belum tentu juga langsung bisa nggak deket sama cewek lain, ya nggak? Tuh. Pasti ada aja tuh ngelihat cewek lebih cakep gitu kira-kira. Itu perlu saya latih dengan tidak melihat cewek lain begitu. Jadi saya latihan tuh biar nggak deket sama cewek lain. Ketika ada cewek lain saya gitu, karena biasanya cewek saya nitipin, ada larangan dari cewek saya tuh gitu kan, kan cewek saya dia ya. Iya. Keren juga ya Pak Lanjutin Ustadz nggak ya ya? pembahasannya ya. Ini jadi bahasanya saya baca buku lagi dah. Iya. Habis ini saya dengerin dari Pak Ustadz lah. Iya. Nih lanjutin ya itu Ya, ya. Lanjutin. Lanjutin. Ada larangan dari Stepi misalkan jangan dekat sama perempuan. Enggak sebentar, ini larangan kan kampung ya. Kampung Iya, larangan betul. betul, betul. Iya. Iya tuh gitu. Ini kelarin nggak ya? lanjut. Ada larangan nih dari Stepi jangan dekat-dekat sama perempuan lain. Kalau saya nggak ikutin, nggak saya latih untuk nggak dekat-dekat sama perempuan lain, saya nggak mungkin bisa ngerasain kehadiran Stepi dalam diri saya. Luar Dalam hati biasa. saya. Biasa di luar tuh gimana? Biasa di luar. Itu yang bikin cara kita ngerasa dekat dengan Allah. Jadi kita bahasa gampangnya larangan Allah kita ikutin, perintah Allah juga kita ikutin gitu. Karena kayak tadi cewek saya minta nih, cewek saya lagi kan Stepi cewek saya. Iya. Bukan Stefani, bukan. bukan. Kalau Stefani yang di Inggris apa? Ya, gitu. Atau minta sesuatu setiap malam minggu, pokoknya mesti bawa martabak yang telurnya telur bebek 20 tapi begitu. Terus saya ikutin tuh, pasti akan terus tumbuh tuh perasaannya. Perasaan semakin dekat dengan Stepi gara-gara saya ngikutin apa yang diperintahkan sama Saya nggak menyebut Pak Ustadz, saya sama-sama, takut. iya, sama-sama aja begitu ya. Itu atau di tongkrongan ada satu larangan, misalnya di tongkrongan tidak boleh memotong omongan orang. Ya. Kalau kita ikutin larangan itu, pasti kita makin dekat sama teman nongkrong kita. Tapi kalau kita langgar larangannya, pasti kita makin malas sih orang ini, nggak usah diajak nongkrong kayak gitu. Kira-kira itu kalau jawaban dari saya. Berarti sholat boleh dilanggar tadi. Enggak. Tadi kan ada langgar. Apanya? Tadi kan ada langgar tadi langgaran kan. Iya. Berarti sholat boleh dilanggar nggak? Nggak boleh. Makanya kalau sholatnya dilanggar semakin ngerasa jauh nantinya. Boleh dong.
Sholat boleh dilanggar kan Sabi? Boleh sholat di musola dilanggar. Iya, di SPBU juga boleh itu. Pak Ustadz ngeselin juga Pak Ustadznya. boleh. Maaf Pak Ustadz, maaf. Iya. Jadi gitu tadi Pak Ustadz kata Kang Rifki, Latihan. latihannya deketinnya, Iya. jauhin larangannya. Laksanain Kalau dari Pak Ustadz perintahnya. yang udah pengalaman nih deket Ya, sama cewek, sebetulnya begini. Kalau saya kan alhamdulillah saya punya istri muda saya ada. waduh, Istrinya Bukan, Oh, istri bukan. saya itu karena istri saya benar, istri saya muda, bukan istri tua saya. iya, Ya masih muda. masih muda. Pak Ustadz juga Ya masih kalau saya muda. bilang istri saya tua kan ada nenek. iya. Nih, kembali cinta. Cinta itu kan love is blind. Gitu kata orang apa kan? Cinta itu buta. Makanya ada pepatah yang menyatakan dari mana datangnya lintah. Dari sawah turun Ke kali. ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. turun ke hati. Walaupun orang-orang dulu nikah enggak enggak melalui perkenalan dijodohin, tapi dengan adanya amal kebaikan dia sering ketemu akhirnya timbullah cinta. Ya kan, sering ketemu janjian dari cinta. Jadi di mana-mana orang sering ketemu, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan orang yang sering dia bertemu, sering dia mengucapkan sesuatu, dia pasti cinta kepadanya. Makanya diungkapkan man habba say'an kasura min dzikrihi. Orang yang cinta kepada sesuatu pasti disebutkan tentang dia. Makanya ada lagu syairnya kan, dimanapun ada bayanganmu, gitu kan? Dimanapun ada bayanganmu, ya kan? Ya kan, bayangin, lihat bantal ada bayangan istrinya, ada bayangan. Kalau kita cinta kepada Allah, dimanapun berada ada Allah memantau kita. Saat kita kerja ada Allah, ada harta orang lain nggak kita ambil, ya kan? Itu yang pertama yang sangat penting tadi. Kita sering menyebutnya. Makanya ada zikiran. Kita nyebutnya Allah, 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 Allah. Allah yang Maha Esa. Jadi Allahu Akbar bisa, tapi dengan kita memanggil saja Allah itu udah bergetar. Iya. Ya Nur yang bercahaya. Berarti Ini saya alhamdulillah. Saya lihat juga mukanya Kang Rifki sama Mbak Stepi mukanya bercahaya. Kenapa? Kenal Ada lampu, Ustaz. Ada lampu. Iya. Ya kan? Itu Apalagi ada cahaya matahari kan. Nah tuh, ini kembali. Secara kita cinta berhadapan, seolah-olah ada Allah. Ya tadi tadribat, latihan kita memanggilnya. Baik memanggil Allah atau orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad. Gak usah jauh-jauh tadi. Kita mau ngadep lurah, yang kita datengin adalah sekretarisnya. Iya. Iya kan? Karena kita deket sama sekretaris, bisa deket nggak sama lurah? Bisa. Iya. Atau bahasa sederhananya, kita punya kawan, ya kan? Dia ada suaminya pejabat, kawan kita baik sama dia. Kita sering memuji dia, atau seorang suami istri gitu kan? Istrinya dipuji terus, ya kan? Nah saat kita tidak memujinya, dicari mana ya dia orang yang biasa memuji saya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti akan aku kabulkan. Yang tadi syairnya kan, Tuhan aku dekat engkau, tapi boro-boro dekat dengan Tuhan, sholat enggak. Atau boleh jadi dia sholat iya, tapi maksiat jalan. Ini namanya STMJ. Apa tuh? Tahu STMJ? Apa? Sholat terus maksiat jalan. Oh, STMJ, sholat terus mancing jalan. Aduh. Pertanyaannya, mancing boleh nggak? Boleh. Ya kan, tapi mancing itu ada ketidakmajuan. Orang mancing itu tidak ada kemajuan tuh. Bayangin, orang mancing emang boleh ada kemajuan? Nyemplung. nyemplung jatuh. Nyemplung. Ikut Kembali ya. dipancing. Berarti orang yang cinta kepada Tuhannya, merasakan dekat dengan Tuhannya, nggak usah jauh-jauh sebetulnya. Dia memanggil nama Tuhannya. Dia memanggil orang yang dicintai Tuhannya siapa? Nabi Muhammad. Kalau dalam Al-Quran, itu dalam surah Ali Imran ayat 31 disebutkan, katakanlah kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah saya. Berarti dengan baca sholawat,
kita sholat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, gitu kan. Itu kita baca zikir aja luar biasa. Sampai ada orang yang berzikir, Kang Rifki, di depan majlis taklim jamaah, orang berzikir sampai mengucurkan air matanya. Ada yang betul-betul merasakan kehadiran Tuhannya, ada yang paham artinya. Tapi ada jamaah ditanya, ibu tahu artinya? Enggak. Terus kenapa ibu nangis? Kaki saya keinjek. Iya. Ya begitu, kakinya keinjek Mbak Stepi. Jadi kembali lagi, kalau Mbak Stepi tadi bertanya bahwa untuk merasakan trik resep bisa dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu dekat dengan kita tadi. Darah kita, nadi kita, jantung kita, detuk jantung kita, itu ada Allah. Begitu kira-kira. Iya. Kita sehat aja ngerasain tuh. Merasakan ya Allah, coba kan? Iya. Lagi sakit ya Allah. Nah. Lagi urat kecentik di saya nih persis. Baru pagi tadi. Kan itu deket Iya banget kan? kan? Ya Allah. Udah ngerasain ya Allah. Berasa kayak usia 70 tahun. Ya itu berarti Tuhan begitu dekat. Iya, sama ini pasien itu kan dibilang bener-bener deket ya. Iya. Saya juga pernah tuh di tongkrongan saya ngobrol kalau kita kan ada ruhnya nih, ya kan, dan bisa gerak gitu. Itu ruhnya ditiupkan langsung dari Allah itu sendiri. Makanya si ruh ini nggak bisa dipertanyakan lebih lanjut. Iya. Alumul amri apa ada hubungan ke sana juga itu. Gara-gara ruh itu bagian dari Allah, jadi Allah itu benar-benar dekat dengan kita. Bicara ruh sebetulnya tadi kita dikasih ilmu cuman alamat saja. Min alam itu tanda-tanda saja. Tadi yang ayat Quran yang kita baca, mereka bertanya tentang ruh. Yasalunaka kanir ruh kulir ruh min amri rabbi, itu urusan Tuhan. Makanya banyak dalam ilmu sains dan teknologi belajar ilmu psikologi. Ya kan, psikologi kepribadian. Iya. Makanya perempuan di dunia seneng mencari calon suami, cari cowok yang berkepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, tuh. Ya kan? Iya. Termasuk mencari rata-rata perempuan di barat itu mencari suami yang berwibawa, wibawa mobil, wibawa motor. Iya Pak Ustadz, betul. Wih, bawa Iya. mobil. Jadi masalah tadi, ya kan gitu Kang Rifki ya. Iya. Ruh dan semuanya itu cuma ada tanda-tandanya psikologi. Sekarang saya tanya, keterbatasan kita untuk bisa mengetahui sampai mengetahui Allah Subhanahu wa taala, Mbak Stepi tahu nggak di belakang tembok ini apa? Nggak tahu. Sekarang nggak tahu. Itulah keterbatasan manusia. Keterbatasan akal kita, keterbatasan ruh kita, itu nggak tahu. Hanya tahu good feeling kita. Kalau kita good feeling kita bagus, itu ada istilahnya dalam bahasa agamanya nurani. Nur artinya cahaya, nurani itu cahayaku. Berarti cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang udah terlatih dia berbuat baik, rezekinya halal, dia akan berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik saat ketika gendarai mobil. Saya nggak pernah bawa mobil ya. Ke kampus itu pernah ditanya sama rombongan ini kalau misalnya waktu S1 ya. Iya. Pak Zen, kalau ke kampus kenapa nggak bawa mobil? Saya bilang pertama macet, yang kedua berat, saya bilang. Iya. Berat bawanya. Enggak Bawa keangkat ya. Mengendarai Iya, harusnya Pak mengendarai. Ustadz. Iya. Begitu kira-kira. Ini kembali ya. Jadi pada prinsipnya ilmu sains dan teknologi itu ada keterbatasan. Bahkan kuasa Allah kita ditantang nih. Pakai sains dan teknologi coba ngelintasin langit dan bumi. Mampu nggak? Kamu tidak akan mampu. Kecuali dengan kekuatan ya masal jinni wal ins. Ini statautum antang fudu min aqtari samawati wal ar. La tanfuduna illa bisultan. Illa bisultan berarti apa? Dengan kekuatan, dengan sains dan teknologi yang bahasa sederhananya memahami tentang ruh saja ada ilmu psikologi, ya kan? Untuk bisa memahami kekuasaan Allah harus pakai iptek, ilmu pengetahuan teknologi, dan ditambah imtak, iman dan takwa, ya kan? Takwa bukan takut ama yang tua gitu ya. Itu lain kan. Biasanya gitu diartiinnya. Nah, itu yang repot urusannya. Begitu ya Mas Titi ya. Iya nih, tapi Pak Ustadz, mungkin saya
emang sayanya aja kali ya Pak Ustadz ya. Nah, Kalau misalnya pendekatannya yang lebih Gen Z banget nih Pak Ustadz, yang lebih masuk di akal gitu. Mungkin kalau yang tadi teman-teman masih apa tadi STMJ ya Pak Ustadz ya, sholat terus, maksiat jalan. Nah, yang lebih sholat deket terus, maling jalan. maling jalan. Nah, itu Sholat dia tuh Pak terus, Ustadz. madon jalan. Nah, itu sebenarnya masuk logika, tapi mungkin yang lebih spesifik, yang lebih Gen Z banget nih gitu Pak Ustadz, selain kayak yang tadi tuh apa sih Pak Ustadz? Gimana caranya Gen gitu? Z banget sebetulnya kalau pengen tahu Allah di handphone juga banyak. Jadi saya mau tanya, di dalam handphone Gen Z di Stevie, di situ ada internet kan? Iya, Tahu internet? tahu. Indomie telur dan kornet. Kali itu jadi lapar. Iya. Ada internet, Iya. itu ada Google. Mm-mm. Setelah ketik Google itu ada aplikasi lain, YouTube dan sebagainya. Aplikasi itu ada bisa berfungsi kalau ada usernya, ada penggunanya. Betul ya? Betul. Ada nggak yang mengendalikannya? Ada. Begitu juga dengan alam semesta. Alam semesta itu ada karena siapa? Ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Allah. Yang bahasanya tadi huwa alimul ghaibi wasyahada. Begitu kan? Atau khaliqu kulli syai. Begitu kira-kira. Pokoknya begitu pasti. Masya Allah. Jadi itu Kang Rifki dengerin tadi katanya sering manggil-manggil ya Pak Ustadz ya, sering lebih deketin diri lagi. Iya. Tapi ini konteksnya ke Allah Kang Rifki. Makanya termasuk Mas Stevi. Ada orang lewat manggil Stevi, Stevi, lebih dekat tuh, Stevi Ustadz, kan. ya? Padahal belum kenal. Tapi pas dilihat-lihat pas minggir ganteng juga. Iya. Pak Ustadz tahu aja. Bayangin, awalnya nggak seneng. Ya kan awalnya nggak cinta, tapi karena sering dipanggil. Jadi pasti luar biasa. Ya kan itu yang namanya akhirnya cinta. Ya kan? Di tongkrongan saya orang-orang yang banyak yang suka bilang, ih gua ateis nih keren banget gitu. Tapi saya perhatiin Pak Ustadz, Iya. kita kan kalau beriman ya ada yang imannya taklid atau ikut-ikutan doang, gara-gara bapaknya Islam, mamanya Islam, dia juga Islam. Ada yang iman ilmi, dia benar-benar tahu kenapa dia berislam. Ateis juga ternyata dalam realitanya sama Pak Ustadz. Ada yang ateisnya itu ikut-ikutan doang gitu, gua ateis keren kali ya nggak perlu sholat gitu. Ada yang ateisnya benar-benar, tapi itu pun sulit kalau mau ateis benar-benar, karena konsep ateis kan konsep yang nggak kelihatan ya. Gimana mau bahasnya, dan itu jarang banget dibahas apalagi di Indonesia. Pancasila, ketuhanan yang maha esa gitu. Tersinggung pasti. Iya gitu, kasihan BPUPKI dulu bahasnya gitu. Nah, tapi kalau saya lagi nongkrong atau ketemu orang yang itu dia udah bilang sendiri tuh, gua ateis, dan dia ngerasa keren, kira-kira Pak Ustadz cara saya ngomong ke dia gimana yang enak? Karena kan kalau kita ngomongin yang baik-baik orang kan kita dapat kebaikan juga katanya. Gitu gimana? Baik. Secara sederhana sebetulnya kalau lihat backgroundnya Kang Rifki filsafat, maka yang paling enjoy ayo pakai logika-logika. Iya. Ya tadi contohnya, apa Tuhan ada? Ya ada, ya kan? Tadi contohnya dengan contoh yang sederhana tadi tentang ruh gitu kan, ternyata ada tapi dengan gambarannya kan. Iya. Terus ada lagi sebetulnya dalam Al-Quran bisa mengantarkan mereka itu dengan cara dialogis tadi. Jadal. Makanya jadalah, ya kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka, ya kan, bisa dengan dakwah, ya kan, bil hikmah, dengan cara yang baik, dengan mutiara-mutiara, ya kan, yang baik. Terus bil hikmah wal mau'izah, dengan pelajaran. Tapi bagi-bagi Gen Z kan wajadilhum dengan mujadalah, dengan cara yang baik, dengan cara mereka, dengan cara logika yang baik dan seterusnya. Tapi ingat, kalau sudah kita sampaikan tetap mereka seperti itu, di dalam Al-Quran disebutkan opsi mereka, faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Ya terserah mereka. Kalau mau mereka beriman silakan, kan dalam Al-Quran gitu. Kalau mereka mau ateis, mau kufur silakan. Iya kan? Iya. Ya kan, itu hak mereka. Tapi pada prinsipnya dalam Al-Quran, kalau kita beriman, kita akan happiness. Qad aflaha man zakah. Sungguh telah sukses orang yang telah menyucikan jiwanya. Iya. Yaitu dengan beriman, tidak ateis ya.
Kalau nggak usah lihat ateis itu gimana, ketika dia berobat nggak sembuh-sembuh dan sebagainya, pasti dia ingat Tuhan. Oh ya, oh my God, gitu kan, Iya. dan sebagainya. Itu berarti dia lisannya udah my God. Begitu kayak Kang Rifki. Biar kita nyenggolnya enak nih Pak Ustadz, hukumnya ateis itu gimana sih gitu. Iya. Kan mungkin kalau dalam Islam ada yang namanya nggak sholat masuk neraka gitu. Iya. Kan kita biasanya senggol-senggolannya kayak gitu, kagak sholat lu masuk neraka gitu. Iya. Nyenggolnya kan kalau kita dalam tongkrongan pasti kan Iya. kita suka bercanda-bercanda gitu, hukumnya apa gitu. Jadi kalau secara sederhana, kalau hukum dalam Islam kan ada orang yang beriman, ada yang kategori kufur, ada yang munafik. Nah, ateis masuk di ranah kufur, yang tidak percaya terhadap Tuhan, yang mengkufuri, bahkan dia tadi ateis, tidak beragama. Agama apa saja dia tidak percaya. Begitu nggak ya. percaya Tuhan, Tidak kan? pada Tuhan. Iya. Kalau dalam surah Al-Bayyinah itu digambarkan orang yang ateis, orang yang kufur kepada Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan, ya kan? Itu mereka akan kekal dalam neraka. Kholidina fiha abada. Nauzubillah mindzalikan. Iya. Jadi innalladzina kafaru gitu kan? Orang yang kafir kan gitu kan? Iya. Itu waktu Mbak Stepi setoran kan gitu kan? Iya. Mereka akan kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Neraka itu kan nar. Orang yang sering ikut seminar itu bahaya Kang Rifki. Ada narnya. Ada narnya seminar. Semi Berarti neraka. semi neraka. Agak panas nih ya. agak Maksudnya panas gimana? lagi. Ya seminar itu maksudnya yang masuk neraka itu yang mereka hasilnya itu bukan manfaat, tapi mudorot, menjelekan, saling gibah, itu memang nar. Iya. Tapi kalau seminar makan gratis yang saya cari. Iya, sama ini juga kalau lagi ngomongin ateis-ateisan tuh biasanya nyambung ke tanggal merah dalam Tanggal tahun. merah ya. Setiap agama menyumbangkan tanggal merah. Nah, Ateis tidak menyumbangkan tanggal merah. ini Anda, yang bahaya gitu. ateis. Iya. Yang pertama, bahaya ateis, orang yang tidak beragama dia nggak akan dapat warisan secara Islam. Kan nggak beragama. Nggak beragama. Nggak beragama. Iya kan? Iya, dianggap kufur tadi, nggak dapat warisan. Hatta bapaknya kaya, ibunya kaya, meninggal dunia, anaknya ada 5, dia yang 4 Islam, dia ateis, nggak dapat warisan. Jadi ateisme Termasuk tuh, nikah, nggak Iya. bisa. Oke. Jadi ateisme tuh dia udah nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Nggak nyumbang tanggal merah. Nggak nyumbang. Masuk neraka pula. Negara Nggak pula. gitu ternyata. Bahkan bukan hanya itu aja. Apa? Nikah nggak diakui oleh negara. Karena Kan harus ada Nggak jelas beragama. agamanya. Datang ke Agamanya KUA nggak ada Islam. agamanya. Sekarang ada aturan agama nikah tadi sesama Islam. Iya. kalau beda Nggak agama, bisa kalau dulu nikah Islam sama orang non Islam masih bisa. Iya. Sekarang harus Islam sama Islam. Karena Secara saya mengantarkan secara administrasi. secara Begitu kira-kira ya. Secara administrasi berarti dirugikan. Secara ya. Banyak Di ruginya. samping juga bertentangan dengan Pancasila, sila tadi yang pertama. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya kan? Apa itu? Yang pasal 29 yang apal Mas Tepi dah. Nah, tadi ada 2 ya, Pak Ustadz ya, yang kita obrolin lah. Ada yang tentang pernikahan sama waris. Saya tertarik ke pernikahan. Iya. Jadi ternyata nggak boleh tuh beda agama Ya. sekarang. Yaitu memang sudah ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang melarang pernikahan beda agama, apalagi tidak beragama. Oh. Iya kan? Iya. Ya beda agama aja tidak boleh, apalagi tidak Tidak beragama. beragama. Iya. Itu yang bahaya. Nah tadi sekali lagi kita pertegas, ini bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 45, ya kan, pasal 29 itu jelas sekali mengatur. Lebih baik kita beragama karena tadi agam, tidak kacau. Artinya apa? Biar tenang, tentram hidup kita karena beragama. Makanya ibarat logika sederhana. Kalau Mbak Stepi ngelihat naik kereta api, kalau kereta api itu lewatin rel kereta api itu kan enak, nyaman. Tapi kalau rel kereta api udah di luar relnya, yang terjadi apa? Anjlok, Anjlok. bisa terguling. Itulah mereka yang tidak beragama atau yang ateis, hatinya tadi gelisah, ya kan? Iya. Gelisah, bahkan tadi andilau, Iya, Sat. ya kan, dan sebagainya. Nah, Begitu.
Kalau tadi Kang Rifki soal agama nih Sat, saya lebih tertarik soal harta. Biasa cewek Sat, wih bawa warisan, wih bawa mobil gitu kan. Kalau misalnya Ya ini warisan apa warisan? warisan yang tadi turunan. Katanya nggak boleh dapat warisan ya Sat ya, kalau misalnya nggak punya agama gitu. Itu dilarangnya sama agama atau sama negara? Ya, secara sederhana dalam hadis disebutkan waris itu tidak sah orang muslim diwariskan kepada orang kafir. Kafir terjemahannya berarti orang yang kufur baik agama lain termasuk ateis. Nabi menjelaskan la yarisul muslim lil kafir. Tidak boleh warisan diberikan kepada orang yang tadi tidak beragama, termasuk yang kufur dengan tadi agama lain. Termasuk kalau dalam hukum negara ya tadi berdasarkan tadi undang-undang Islam kan, yang kemudian dalam hukum Islam syariahnya begitu kira-kira. Oke, berarti amannya nikah sama Islam aja ya Sat, biar dapat warisan gitu. Yang penting Mbak Stevi kalau nyari calon suami ya kan, tadi carinya yang dia minimal suaranya bagus. Yang dia sebagai muazin. Emang kenapa Pak Zen harus cari yang suaranya bagus muazin? Bayangkan Mbak Stevi, azan 5 waktu aja dijaga, apalagi hatimu. Waduh. Tutup. Udahlah, Pak Ustadz lah. Tutup. Sampai batuk-batuk tuh Kang Iya Rifki nih. Pak Ustadz. Nah, saya ternyata lagi masak Indomie Pak Ustadz di rumah. Aduh, keasikan di sini saking ademnya. Iya. Kalau gitu saya pamit dulu Pak Ustadz lah. Monggo. Kang Rifki Saya tanya juga. duluan atuh ya. Iya. Ini kayaknya ini ada maksudnya langsung janjian nih. Iya. Setelah dari sini Mbak Iya. Kang Rifki mau janjian Mbak Stevi. Jangan kencang ngomongnya. Ya. Ini saya juga mau pamit. Ya, Tentunya monggo, saya silakan. ternyata baru ingat tadi disuruhnya beli garam ke dapur, saya malah kesini. Oh, Saya langsung pamit ya. Oke, terima kasih banyak Kang Rifki, sukses selalu Amin. Sehat-sehat. untuk kuliahnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu udah selesai. Jangan lupa Gen Z ya. Ternyata beragama itu dahsyat penting. Kalau kita udah beragama, lebih dahsyat lagi dalam Al-Quran, yaitu beragama Islam. Dengan kita beragama Islam, kita akan ingat Allah. Kita akan mengenal Allah. Kalau udah mengenal Allah, hati kita memperoleh ketenangan. Tidak lagi yang namanya andilau antara dilema dan galau. Mudah-mudahan ada keberkahan. Kita akan dipantau oleh Allah. Hati kita memperoleh ketenangan. Ilmu kita bermanfaat. Maka jangan lupa kawan-kawan, saksikan kembali di Zen and Friend. Hahaha. Assalamualaikum.